Bayangin, lo lagi berdiri di ujung tebing, mata lo ngeliat laut sebening kaca. Pulau-pulau hijau terhampar kayak lukisan. Tempat ini pernah disebut surga terakhir di bumi. Ya, apalagi kalau bukan Raja Ampat. Tapi sekarang, di balik semua keindahan itu, ada suara mesin, ada tanah yang dikeruk, ada air laut yang keruh. Semua itu dilakukan demi satu hal yang katanya masa depan. Demi ekonomi dan juga demi pembangunan. Tapi gue mau tanya ke lo semua, demi masa depan siapa? Karena kalau kita merusak surga, terus apalagi yang mau kita banggakan? Gue agak pengen ngajak lo semua buat langsung percaya. Tapi lo semua wajib tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Halo semua, perkenalkan nama gue Ari. Lo bisa panggil juga gue dengan sebutan nama Kang Botet. Di channel ini gue biasa bahas soal ekonomi, teknologi, sejarah, dan juga isu-isu yang lagi rame. Jadi lo boleh subscribe channel ini kalau lo suka konten yang gue bagikan. Lo juga boleh follow sosial media gue lainnya seperti TikTok dan Instagram dengan nama Kang Botet juga. Oke, mungkin itu aja. So, kita langsung masuk ke videonya. Let's go. Oke, sebelum kita bahas tentang tambang, tentang kerusakan, dan tentang uang, gue mau lo kenal dulu sama tempat yang bakal, atau bahkan udah kita korbankan. Oke bro, jadi Raja Ampat itu bukan cuma soal pantai, bukan juga cuma soal laut biru, pasir putih, atau spot diving yang viral di Instagram. Ini bukan Bali bro, ini lebih dari itu. Raja Ampat adalah rumah bagi ribuan spesies laut, bagi masyarakat adat yang udah tinggal dan nyatu sama alam selama ratusan tahun. Dan secara ilmiah, Raja Ampat itu termasuk ke dalam The Coral Triangle, segitiga karang dunia. Lo semua tahu itu artinya apa? Tempat ini adalah salah satu pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. 1 meter kubik laut di Raja Ampat itu punya lebih banyak kehidupan daripada satu stadion penuh manusia. Mulai dari ikan, karang, ubur-ubur, hiu, mantarai, sampai penyu-penyu purba yang udah ada bahkan sebelum manusia lahir. Tapi bukan cuma bawah lautnya yang gila, daratannya juga masih punya hutan hujan tropis yang masih perawan, burung cendrawasih, hewan endemik, dan landscape yang cuma bisa lo lihat di film dokumenter. Bahkan peneliti di luar negeri sekalipun sampai nyebut Raja Ampat sebagai Galapagosnya Indonesia. Tapi buat masyarakat sekitar, ini bukan hanya soal julukan keren dari orang asing. Ini tentu tentang kehidupan. Ini tentang identitas dan tentang warisan leluhurnya. Tapi yang bikin gue miris adalah semua itu dipandang bukan sebagai ekosistem, tapi hanya dipandang sebagai komoditas doang. Lo pikir ini tempat yang harus dilindungi kan? Tapi sayangnya nggak semua orang mikir kayak gitu. Karena buat segelintir orang, nilai Raja Ampat bukan lagi di laut dan hutannya, tapi diisi perut buminya. Dan disinilah cerita sesungguhnya dimulai. Masuknya tambang nikel itu membuat kita semua bertanya-tanya, ini tuh siapa sih yang bawa? Motifnya apa? Dan klaim demi pembangunan itu benar atau enggak sih sebenarnya? Jadi, lo semua tahu nggak sih? Tambang nikel di Raja Ampat ini sebenarnya udah diomongin beberapa tahun yang lalu. Tapi yang bikin heboh itu bukan cuma soal ada tambang. Tapi siapa sebenarnya yang bawa ide ini masuk ke daerah yang selama ini dikenal sebagai surga bawah laut itu? Oke, pertama-tama kita harus paham dulu, sebenarnya nikel itu apa sih? Nikel adalah salah satu logam penting buat industri teknologi, buat baterai mobil listrik, elektronik, dan berbagai macam alat teknologi tinggi. So, jadi sebenarnya punya cadangan nikel yang tinggi dan besar itu bisa jadi peluang ekonomi besar buat negaranya. Nah, karena Indonesia adalah salah satu produsen nikel terbesar di dunia, pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar mulai lihat potensi Raja Ampat bukan cuma sebagai destinasi wisata, tapi juga sebagai ladang tambang. Dan perusahaan-perusahaan tambang yang masuk itu biasanya bilang, kita hadir demi pembangunan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Kedengarannya terlihat keren bukan? Tapi sebenarnya gimana sih kenyataannya? Motif utama paling jelas tentunya itu uang. Tambang nikel bisa mendatangkan keuntungan besar dan tentu cepat. Jadi tentu wajar lah kalau para investor dan perusahaan besar ngelirik daerah ini. Tapi masalahnya, apakah pembangunan ini benar-benar merata dan berkelanjutan, atau cuma jadi pembangunan buat segelintir pihak saja? Coba lo semua bayangin, tambang yang katanya buat kemajuan, ini harusnya buat siapa? Untuk masyarakat lokal, untuk negara, atau malah cuma buat mereka yang udah kaya dan berkuasa?
Dan ini menurut gua fakta yang harus lo semua tahu. Banyak masyarakat adat di Raja Ampat yang belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini. Dampak lingkungan yang sangat besar, hutan ditebang, lahan yang dirusak, dan air yang terancam. Perubahan ekosistem yang berpotensi membuat ikan-ikan langka hilang dari laut. Sementara lapangan pekerjaan yang dijanjikan belum tentu sebanding dengan kerusakan yang terjadi. Jadi bro, klien demi pembangunan itu mesti kita telaah lebih dalam lagi. Apakah pembangunan itu benar-benar membangun semua pihak? Atau hanya cuma jadi tameng buat bisnis besar yang cuma ngincar keuntungannya doang? Karena kalau cuma nguntungin segelintir orang, sementara alam dan masyarakat dirugikan, kita semua harus tanya, apa harga yang sebenarnya kita bayar untuk pembangunan ini? Oke bro, kalau kita tadi bahas soal siapa yang bawa tambang nikel ini dan motifnya apa, sekarang saatnya kita bahas atau ngomong soal dampak nyata yang terjadi di lapangan. Ini yang kadang suka luput dari perhatian publik, tapi sebenarnya sangat krusial. Raja Ampat selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Ikan-ikan langka, terumbu karang yang luar biasa cantik, dan hutan mangrove yang jadi tempat hidup berbagai spesies. Nah, tentu tambang nikel ini ngaruh banget ke semua itu. Karena proses penambangan nikel itu perlu banget lahan yang sangat luas. Dan biasanya pakai metode yang ekstraktif banget. Jadi tumbuhan-tumbuhan di sekitar hutan tentu ditebang habis. Tandahnya digali, bahkan tentu ada yang dibuang ke laut. Dan ini pasti berdampak ke semua ekosistem yang ada di wilayah sana gitu. Sekarang lo semua coba bayangin deh, gimana nasib terumbu karang dan biota laut kalau limbah tambang itu masuk ke laut gitu. Bisa-bisa ya ekosistem tentu rusak parah. Banyak ikan yang mati, karang yang rusak, dan tentu nggak bisa tumbuh lagi. Dan terus laut yang dulunya jadi sumber penghidupan masyarakat adat jadi tercemar dan berkurang ikan-ikannya. Ini bikin nelayan tradisional tentu kehilangan mata pencariannya gitu. Masyarakat adat di Raja Ampat sana tentu punya hubungan erat dengan alamnya. Mereka semua hidup bergantung sama laut dan hutan untuk makan, obat-obatan, dan budaya. Dengan rusaknya alam seperti ini, secara otomatis juga kehidupan mereka di sana terganggu. Sering terjadi konflik karena lahan adat yang selama ini mereka jaga mulai diklaim untuk tambang. Selain itu, budaya dan tradisi mereka juga tentu terancam hilang kalau habitat alam mereka sudah dirusak. Jadi ini bukan cuma soal dapat nikel dan dapat uang, tapi tentu ada harga mahal yang harus dibayar gitu, yaitu rusaknya tatanan kehidupan masyarakat lokal. Gua di sini yakin kalau semua setuju kalau alam itu harus dijaga. Tapi apakah pengorbanan itu harus berupa kehilangan laut yang selama ini jadi sumber kehidupan, atau kehilangan budaya yang sudah diwariskan secara turun-temurun? Kalau ini terus terjadi, siapa yang bakal menang? Jadi bro, jelas banget kalau dampak nyata dari tambang nikel ini bukan cuma kerugian alam, tapi juga kerugian sosial yang sangat dalam. Kita dapat nikel, yes, tapi juga kita harus siap kehilangan keindahan laut dan keberlangsungan hidup masyarakat yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun menjaga Raja Ampat. Ini bukan cuma soal bisnis, tapi ini soal masa depan kita semua. Kita bisa bikin uang dari nikel, tapi nggak bisa kita bikin Raja Ampat yang baru. Bro, sampai di titik ini, gue cuma pengen lo semua mikir gitu. Kita hidup di zaman yang semua bisa diuangkan. Alam jadi uang, laut jadi uang, hutan jadi uang. Nikel ya jelas tentu jadi uang. Kita tukarkan pemberian dari Tuhan untuk uang yang jelas-jelas diciptakan manusia. Ya menurut gua gak make sense aja gitu. Dan pertanyaannya, apa semua hal yang bisa jadi uang harus kita ubah jadi uang? Atau apa kita masih punya rem buat mikir jangka panjang? Coba kalian semua pikir lagi deh. Kita bisa gali nikel sampai perut bumi bolong. Kita bisa dapat devisa. Kita bisa ekspor besar-besaran. Tapi ada satu hal yang gak bisa kita ulang. Tentu alam yang udah rusak itu gak akan pernah bisa kita unduh ulang. Lo semua bayangin aja Raja Ampat yang sekarang. Lautnya biru jernih, ikan berwarna-warni, pulau kecil yang masih perawan, dan suara-suara burung yang jarang banget ditemuin di kota-kota. Sekarang bayangin 10-20 tahun ke depan. Kalau semua itu tinggal cerita. Kita bisa bilang ini buat pembangunan. Tapi pembangunan buat siapa? Buat investor kah? Buat para elit? Atau emang buat masyarakat lokal yang katanya akan sejahtera, tapi pada kenyataannya kehilangan semuanya?
Kita semua tuh gampang banget puas sama kata-kata demi ekonomi atau demi pembangunan. Tapi coba lo semua tanya ke diri sendiri, pembangunan yang benar itu ngancurin rumah orang enggak? Ekonomi yang sehat itu ngancurin laut dan hutan atau enggak gitu? Dan ini tentu bukan cuma soal Raja Ampat ya. Ini gambaran besar dari arah kebijakan yang sering banget mengatasnamakan kemajuan. Tapi sayangnya lupa sama keseimbangan. Lo semua tahu gak? Alam itu bukan cuma background foto buat Instagram lo. Alam itu sistem kehidupan. Alam yang bikin kita semua minum air bersih, makan ikan segar, dan menghirup udara yang gak nyakitin paru-paru. Jadi kalau lo kehilangan semua itu, lo mau beli udara di mana? Lo mau nanam karang di mana? Lo mau Raja Ampat baru? Gimana caranya gitu? Tentu kita bisa bikin uang dari nikel bro. Tapi gue tanya sekali lagi, apakah bisa kita bikin Raja Ampat yang baru? Kalau jawabannya enggak ya mungkin saatnya kita pikir ulang gitu. Apa semua yang bisa kita tambang harus kita ambil? Karena kadang-kadang ya yang bikin kita kaya justru hal-hal yang gak bisa dibeli gitu. Oke bro, mungkin itu aja. Thanks banget buat lo yang udah nonton sampai akhirnya. Dan jangan cuma nonton tapi tentu renengin juga gitu. Karena kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi? Jangan lupa juga share video ini kalau menurut lo semua penting. Dan sampai jumpa di segmen berikutnya. Tetap berpikir kritis.